Hai penghuni Ruang Tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Sepanjang sejarah dunia telah menyaksikan bagaimana teori konspirasi adalah hal yang lumrah untuk beredar di internet dan dibicarakan dari mulut ke mulut. Teori konspirasi adalah sebuah penjelasan dari situasi yang melibatkan konspirasi antara pihak-pihak yang memiliki kuasa atau jabatan politik. Hal ini kebanyakan bukan merupakan hal yang benar atau hoax, namun ada kalanya teori konspirasi memiliki kebenaran. Ketika sebuah teori konspirasi terbukti benar, ternyata ini adalah suatu yang mengerikan dan lebih seram dari cerita fiksi. Berikut ini beberapa teori konspirasi yang ternyata terbukti benar. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, yuk sama-sama dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk berbagi informasi menarik yang ada di dunia ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian. Project Sunshine. Meskipun punya nama yang tergambar seakan-akan ceria, Project Sunshine sejauh ini adalah yang paling gelap. Ini adalah sebuah proyek nyata yang dihelat oleh Komite Energi Atom Amerika Serikat dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Proyek ini dirancang untuk menyelidiki efek radiasi nuklir pada manusia serta lingkungan. Proyek ini melakukan panen terhadap bagian tubuh anak-anak dan bayi yang telah meninggal di Amerika Serikat tanpa seizin orang tua mereka. Penggunaan bagian tubuh anak dilakukan karena kandungan strontium dalam tulang yang lebih rentan terhadap kerusakan radiasi. Tentu hal ini akan membuat subjek uji radiasi akan lebih valid. Meski demikian, kode etik kemanusiaan telah dilanggar dan pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab akan hal ini. Project MK Ultra. Proyek ini awalnya adalah teori konspirasi yang cukup terkenal, di mana pemerintah Amerika Serikat menguji obat-obatan psikedelik dan halusinogenik pada warga Amerika Serikat dan anggota militernya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka dan bertujuan menyelidiki bagaimana obat tersebut berdampak pada perilaku. Sebenarnya ada sebuah tujuan lain, yaitu diujinya teknik pengendalian pikiran pada masyarakat. Hal ini tak berjalan mulus mengingat trauma bahkan kerusakan otak terjadi para peserta. Akhirnya proyek ini terungkap dan terbukti bahwa Amerika Serikat mengambil resiko untuk membahayakan nyawa warganya demi penelitian, terlebih lagi tanpa persetujuan sang partisipan. Mata-mata. Pada bulan Juni tahun 2013, mantan anggota CIA dan kontraktor intelijen Edward Snowden merilis ribuan dokumen rahasia ke wartawan. Dokumen tersebut merinci jaringan intelijen canggih Amerika Serikat bersamaan dengan beberapa negara barat lainnya yang bertujuan memata-matai penduduk sipil di seluruh dunia. Banyak pemata-mataan ini dilakukan melalui perusahaan jejaring sosial seperti pada tahun 2016 lalu. Lembaga atas nama pemerintah Amerika Serikat mengirim 50.000 permintaan data pengguna ke Facebook, 28.000 ke Google, dan 9.000 ke Apple. Hal ini awalnya hanya teori konspirasi internet belaka. Namun ketika terbukti tentu mengerikan, di mana badan yang seharusnya menjaga keamanan internasional justru melakukan operasi spionasi kepada warga sipil maupun pemerintah negara lain. Manipulasi cuaca.
Pada tahun 1993 silam, Badan Proyek Penelitian dan Pertahanan Amerika Serikat menggandeng militer Amerika Serikat dan juga Universitas Alaska membesut sebuah program, yakni High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Ini adalah proyek yang tak seberapa diungkap ke khalayak umum, tentu karena ini banyak yang berasumsi soal proyek ini dan berujung ke teori konspirasi. Beberapa di antaranya adalah proyek satelit yang dapat menyebabkan gempa, serta ini adalah proyek pemancar besar yang dapat menciptakan tornado dan tsunami. Namun ternyata ini adalah lanjutan proyek lawas pemerintahan Amerika Serikat di mana dilakukan teknik penyemaian awan untuk meningkatkan curah hujan. Meskipun tidak sampai menyebabkan tornado, setidaknya proyek ini terbukti memberi hujan yang lebat. Dan teori konspirasi tersebut benar soal manipulasi cuaca. Radar LGBT. Pada tahun 60-an, sebuah teori konspirasi beredar bahwa pemerintah Kanada memperkerjakan seorang profesor untuk mencari bibit-bibit homoseksualitas dari para aparatur negara. Dipercaya profesor tersebut dikomando untuk membuat sebuah gadget bernama Fluid Machine yang merupakan gaydar atau radar pencari bibit LGBT. Namun ternyata hal ini terungkap dan terbukti benar. Sang profesor adalah Frank Robert Wake dari Carleton University yang menggunakan radar LGBT tersebut ke para pegawai negeri. Ia memasangkan alat ke objek yang diperiksa, lalu memperlihatkan gambar erotis sesama jenis. Lalu alat akan mengukur pelebaran pupil, tingkat keringat, dan perubahan denyut nadi untuk mengetahui seberapa gayanya orang yang sedang diperiksa. Akhirnya 9.000 orang dipecat sebelum pendanaannya dipotong, dan proyek ini tak berjalan lagi karena alasan kemanusiaan dan pelanggaran privasi. Itulah tadi beberapa teori konspirasi yang terbukti kebenarannya. Buat kalian yang lebih paham tentang konspirasi ini, bisa juga tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.